Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua dapat menyaksikan ibadah pada hari ini. Itu semua karena kasih dan karunia dari Tuhan. Karena itu untuk membuka ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdiri dan kita mau angkat pujian yang berkata, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa hari ini kami ada di sini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, mari memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mau berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Karena itu pada hari ini saya mengajak kita semua untuk dapat mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil saat teduh sejenak untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami semua yang ada hari ini, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena itu Bapa, kami memohon kepadamu Tuhan, untuk Tuhan memberikan pengampunanmu kepada kami, agar kami dapat layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk merespon anugerah dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mengangkat pujian yang berkata, Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Amin. Ya, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita mengangkat pujian yang berkata, Ku perlukan juru selamat, dan saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara untuk memberitakan firman Tuhan. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku diam pun tentram. Ya baik, shalom untuk kita semua, puji nama Tuhan karena walaupun kita terpisah oleh ruang dan juga waktu, tetapi kita melalui ibadah online ini kita sama-sama akan bertemu kembali secara virtual, di mana hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dari Efesus 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12, dan saya akan menyoroti secara khusus pada ayat yang ke-12 ya. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini karena atas kesempatan yang Kau masih berikan, kami kembali diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada saat hari ini. Saatnya kami akan belajar, Engkau memberkati sesi ini sehingga biarlah pelajaran firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12, dan saya akan menyoroti ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan tentang ayat 12, terlebih dahulu kita akan melihat latar belakang konteks, di mana kitab Efesus kita ketahui bersama adalah satu kitab berkaitan dengan nasihat-nasihat doktrinal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Dalam topik atau poin bacaan kita hari ini, yaitu di dalam Efesus pasal yang keempat, secara konteks itu berbicara tentang kesatuan. Jika kita membaca ayat 2 hingga ayat yang ke-16, kita akan menemukan beberapa hal penting yang Paulus sampaikan berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan sebuah kesatuan jemaat, ya. Mewujudkan sebuah kesatuan di jemaat. Yang pertama bisa kita lihat dalam ayat 2, di sana berkaitan dengan untuk mewujudkan sebuah kesatuan, jemaat harus memiliki sikap kerendahan hati dan juga mewujudkannya dalam perilaku saling membantu, ya. Untuk mewujudkan kesatuan, hal yang pertama yang harus dibutuhkan adalah jemaat harus memiliki kerendahan hati, dan itu diwujudkan dalam perilaku saling membantu. Hal yang kedua, untuk mewujudkan kesatuan, mereka harus memberi diri mereka agar dituntun oleh Roh Allah sebagai sumber segala sesuatu. Sekali lagi, untuk mewujudkan kesatuan, menurut Paulus, yang harus dilakukan adalah mereka harus memberi diri dituntun oleh Roh Allah sebagai sumber dari segala sesuatu. Itu bisa kita lihat dari ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Selanjutnya pada poin yang ketiga, bagaimana upaya untuk membangun kesatuan, yaitu mereka harus menyadari akan karunia keselamatan mereka yang mereka terima dari Allah, ya. Bahwa semua itu bukan bersumber dari kehebatan mereka, tetapi semuanya datang dari Tuhan Allah itu sendiri. Itu bisa kita lihat dari ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Dan pada poin yang keempat, bagaimana mewujudkan kesatuan, yaitu mereka harus mau dididik, ya, dan mendengar nasihat oleh para pemimpin yang Tuhan sendiri angkat. Itu kita bisa lihat dari ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Nah, dari empat poin ini kita bisa melihat tentang rahasia kesatuan jemaat, ya. Poin ini juga, atau 4 hal ini juga bisa memberitahukan kepada kita bahwa kesatuan tidak hanya dengan mengerti atau dengan hanya memahami atau dengan hanya mendengar didikan-didikan, tetapi juga perlu melakukan atau perlu ada melakukan 3 hal yang lain. Misalnya contoh tentang sikap kerendahan hati, ya. Banyak orang punya pengetahuan, banyak mendengar, banyak mengamati video-video pengajaran seperti itu dari berbagai macam pendeta, membaca buku yang begitu banyak, tetapi ketika dia tidak punya kerendahan hati, ya, dia melakukan poin yang keempat tapi mengabaikan poin yang pertama, maka tidak akan ada kesatuan. Yang ada adalah dia menjadi pribadi yang memecah belah, ya. Atau bisa jadi dia pintar, poin 4 dia lakukan, tetapi dia tidak melakukan atau tidak mengikuti poin yang kedua. Misalnya memberikan diri untuk dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Allah sendiri, ya. Mereka atau memberikan diri agar dituntun oleh Roh Allah, ataupun, ya, dia mengabaikan poin yang ketiga, yaitu berkaitan dengan sadar bahwa dia adalah orang berdosa dan Tuhan yang memilih dia. Maka tidak mungkin ada kesatuan. Seorang Kristen dapat memiliki sikap kerendahan hati, tetapi jika ia tidak punya pengetahuan, itu juga kurang baik. Seorang yang punya pengetahuan itu baik, tapi ketika dia tidak punya kerendahan hati, itu juga kurang baik. Sehingga ketika kita berbicara tentang kesatuan, maka kita sedang berbicara tentang 4 hal yang sudah kita jelaskan di atas. Nah, itu sedikit gambaran tentang maksud dari atau tentang latar belakang dari Efesus pasal 4 tentang kesatuan. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin kita utama, yaitu ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya akan mengajak kita melihat kalimat memperlengkapi orang kudus. Ya, secara khusus kata memperlengkapi, ya. Apa yang dimaksud dengan memperlengkapi orang kudus?
Saya mengutip satu bagian dari William Barclay. William Barclay menulis seperti ini, ya. Kata memperlengkapi berasal dari bahasa Yunani, yaitu katartitismon, ya, yang berasal dari kata dasar katartisein, sebuah kata kerja yang biasanya dipakai dalam bedah kedokteran, yaitu menyambung tulang yang retak atau menempatkan kembali tulang sendi yang lepas, ya. Menurut Barclay, dalam bidang politik, istilah ini juga dipakai dalam arti mempersatukan kembali unsur-unsur yang berlawanan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ya, Barclay melanjutkan, dalam perjanjian baru istilah ini digunakan dalam pengertian memperbaiki jala dalam Markus 1 ayat 9 dan dalam pengertian membimbing warga jemaat yang telah melakukan pelanggaran agar kembali ke jalan yang benar sehingga layak untuk kembali ke dalam persekutuan jemaat. Itu bisa kita lihat dalam Galatia 6 ayat 1. Masih dari Barclay, ia mengatakan bahwa kata ini, kata yang tadi sudah kita bahas, yaitu memperlengkapi, ya, menurut William Barclay, kata ini mengandung arti menempatkan sesuatu kembali di tempat dan keadaan di mana sesuatu itu seharusnya berada. Ya, jadi menurut Barclay kata ini mengandung arti menempatkan sesuatu kembali ke tempat dan keadaan di mana dia seharusnya berada di situ. Ya, jadi istilah memperlengkapi ini memiliki arti yang begitu luar biasa, ya. Ini sekaligus hendak mengatakan bahwa tugas utama orang-orang yang disebutkan di ayat 11, rasul-rasul, para nabi, apalagi pemberita Injil, ya, pengajar, ini tugasnya adalah, atau tugas utama adalah dia dalam upaya untuk menempatkan sesuatu yang tadinya salah kemudian diarahkan, diluruskan, dibuat supaya ia berada pada tempat yang benar. Ya. Kalau kita aplikasi ke dalam masa kini, ya, tugas utama dari para pelayan firman Tuhan, para pendeta, para penginjil adalah bagaimana meluruskan, bagaimana mendidik, bagaimana mengarahkan, mengembalikan pemahaman-pemahaman yang salah, pengetahuan-pengetahuan yang keliru kepada jalan yang seharusnya, yaitu back to Bible. Ya. Ini bukan sekedar sebuah pesan-pesan moral. Hari ini kita banyak menemukan bahwa ajaran sesat begitu muncul di mana-mana, tetapi sangat minim hamba-hamba Tuhan, khususnya mungkin yang di sekitar kita, ini mengarahkan jemaat. Akhirnya jemaat mencari kebenaran-kebenaran di berbagai tempat dan dia semakin bingung. Ya. Bahkan yang ditemukan di internet seperti di YouTube, Facebook, dan sebagainya, itu bukan mengarahkan dia kepada kebenaran, tetapi justru membuat dia semakin tersesat. Belakangan ini satu fenomena di mana sang debaters muncul, ya. Dia mengatakan bahwa Yudas masuk surga dengan begitu banyak argumentasi. Apakah pendeta-pendeta kita memberikan arah yang benar? Tidak, saudara, ya. Bahkan saya melihat, ya, di Kabupaten Alor secara khusus di Facebook, ya, nyaris para majelis jemaat besar ikut otaknya sang debaters. Ya. Mereka juga sama seperti sang debaters. Mereka bukan mengarahkan domba-domba jemaat-jemaat kepada jalan yang benar. Justru mereka mengarahkan mereka kepada konsep-konsep yang keliru. Padahal jelas Alkitab, jelas ada banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa Yudas masuk neraka. Ya. Tetapi minim orang yang mengarahkan, minim orang yang meluruskan. Ya. Ketika kita berbicara tentang kata memperlengkapi, ini tidak saja memberikan materi-materi, ini tidak saja memberikan pesan moral, ini tidak saja memberikan khotbah-khotbah biasa, tapi ini berbicara tentang meluruskan sesuatu yang salah, mendidik, dan juga mengarahkan dari yang tadi tempatnya yang tidak benar kepada jalan yang benar. Ya. Jadi ini tidak sekedar berkhotbah biasa. Ketika Paulus menyebut tentang untuk memperlengkapi orang-orang kudus, ini berbicara tentang satu pendidikan yang dalam, satu materi yang dalam. Ini berbicara tentang doktrin-doktrin dasar iman Kristen yang perlu untuk diwariskan kepada orang-orang kudus. Sehingga tugas para pelayan, tugas rasul-rasul, tugas nabi, tugas gembala, tugas pengajar, ini sangat berat. Ya. Dia tidak sekedar memberikan pesan moral, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi dia harus memberikan materi-materi dasar iman Kristen. Itu terkait dengan kalimat memperlengkapi. Ya. Hal lain yang juga penting di sini adalah siapa yang dimaksud dengan orang-orang kudus dalam bacaan ini.
Jelas kalau kita melihat secara konteks kitab Efesus bahwa yang berkaitan atau yang disebut orang kudus di sini adalah jemaat Tuhan. Yang disebut orang kudus di sini adalah jemaat Tuhan. Misalnya Efesus 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 15, Efesus 1 ayat 18, Efesus 2 ayat 19, Efesus 3 ayat 18, dan Efesus 5 ayat 3. Di mana Rasul Paulus menyapa jemaat Efesus dengan sebutan orang-orang kudus. Apa maksudnya bagi kita? Ini berarti bahwa setiap orang Kristen wajib hukumnya untuk memiliki pengetahuan. Wajib hukumnya untuk mendapat pemahaman-pemahaman dasar. Ya. Jadi selain kewajiban dari para penginjil, para pendeta, para gembala untuk memberikan asupan makanan yang berat, tetapi jemaat yang bersangkutan juga wajib untuk belajar, wajib untuk mendengar, wajib untuk mencari berbagai referensi. Dia tidak tinggal diam. Dia harus bergerak untuk bagaimana mengisi diri dengan makanan-makanan yang empuk, makanan-makanan yang keras. Dia tidak sekedar hanya mau mendengar kata-kata motivasi, kata-kata bijak, khotbah-khotbah berkaitan dengan berkat, mujizat. Tidak. Tapi bagaimana dia mau lebih dalam belajar tentang bagaimana penderitaan, bagaimana doktrin-doktrin yang benar itu. Ya. Setiap orang Kristen wajib untuk memiliki pemahaman dasar tentang iman Kristen, doktrin-doktrin dasar. Pengetahuan teologi bukan hanya menjadi milik pendeta, bukan hanya menjadi milik majelis, bukan hanya menjadi milik pelayan, tetapi juga harus dimiliki oleh semua jemaat. Saat ini jemaat yang berada di garda terdepan dalam menghadapi berbagai filsafat-filsafat, agama-agama, aliran-aliran yang tidak benar. Sehingga sangat penting bagi jemaat untuk punya pengetahuan dasar. Dan sudah menjadi tanggung jawab dari para pelayan untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya. Sayangnya saat ini ada jemaat yang antipati terhadap kebenaran. Mereka mengatakan kalau khotbah ya jangan bicara doktrin yang berat-berat. Cukup bicara kata-kata motivasi. Cukup bicara yang berkat-berkat saja. Cukup bicara mujizat-mujizat. Atau bila perlu cerita saja ilustrasi-ilustrasi. Ya. Saya sering sekali menghadiri khotbah-khotbah di mana di sana penuh dengan ilustrasi. 30 menit berkhotbah, 5 ilustrasi. Ya. Sisa materinya yang waktu sedikit itu hanya menyampaikan pesan-pesan moral. Ini apa? Kebutuhan jemaat akhirnya tidak terpenuhi. Ya. Saat ini gereja sudah kurang atau persekutuan sudah kurang berbicara tentang doktrin-doktrin, tentang pelajaran-pelajaran iman Kristen, inti kekristenan itu. Tetapi mereka mulai masuk ke dalam pelajaran-pelajaran, hanya masuk menyentuh ke dalam pelajaran-pelajaran praktis. Ya. Pesan-pesan moral yang praktis saja. Ya. Atau informasi-informasi khotbah-khotbah hanya seputar mujizat, teologi kemakmuran. Ya. Bagaimana berkat-berkat jasmani itu yang tok diberitakan. Ya. Kita belajar dari sini bahwa ketika kita berbicara tentang memperlengkapi orang kudus, artinya adalah yang pertama bahwa dari para pengkhotbah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengubah jemaat Tuhan, memberikan pesan-pesan yang betul-betul mendalam, betul-betul menguatkan, betul-betul keluar dari pemahaman Alkitab, ya. Dan juga sudah menjadi tanggung jemaat untuk bisa mencari tahu, untuk bisa belajar, untuk bisa mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu hal yang pertama dari poin yang kedua, ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, yang menarik adalah Bapak Mama kita akan belajar lebih lanjut ya antara hubungan pengertian dan kesatuan. Tadi kita sudah lihat bahwa secara konteks Efesus 4 ayat 2 sampai ayat 16 ini berbicara tentang kesatuan. Bagaimana mewujudkan kesatuan. Sebelumnya kita sudah juga bicara tentang 4 cara untuk mewujudkan kesatuan. Salah satu yang sudah kita bahas di poin yang keempat, yaitu memiliki pengertian. Ya, mereka harus tunduk kepada pengajaran-pengajaran dari para rasul. Ya. Apa jadinya jika jemaat tidak mau tunduk kepada pengajaran-pengajaran para rasul? Ya. Akhirnya kemudian terjadi konflik. Pengertian akan kebenaran sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kesatuan jemaat.
Pertanyaan penting adalah bagaimana hal ini dapat terjadi? Bagaimana sehingga pengertian itu dapat mewujudkan kesatuan? Ya. Kebenaran yang kita mengerti dan pahami akan membuat kita terus bersatu dan tidak mencari rumput hijau yang lain. Dalam artian bahwa semakin kita memahami suatu kebenaran, semakin membuat kita enggan untuk pergi. Ya. Ketika kita sudah menemukan kebenaran di sini, kita tidak mungkin lagi mencari kebenaran di sana. Maksudnya seperti itu. Nah, artinya adalah kalau kita tidak menemukan kebenaran di sini, maka ada kemungkinan kita akan keluar. Sehingga otomatis tidak ada persatuan lagi. Sehingga di sini kita melihat ada korelasi antara pengertian akan kebenaran dengan kesatuan. Semakin Anda punya atau yakin akan kebenaran di organisasi Anda, di gereja Anda, di persekutuan Anda, itu akan membuat Anda terus mengikatkan diri, terus bergabung, terus bersatu, bersekutu di situ, dan tidak mungkin Anda akan keluar mencari rumput hijau yang lain. Pemahaman akan kebenaran memberikan kontribusi besar dalam rangka mempererat persatuan. Kondisi jemaat di Efesus saat itu berada di antara banyak filsafat Yunani, ya, serta aliran-aliran agama besar, salah satunya Yahudi, ya. Sehingga pengajaran menjadi kunci utama agar jemaat tetap tinggal dan bersatu bersama saudara seiman. Hari ini kita bukan saja berhadapan dengan dua, misalnya tadi ya, ajaran Yunani, filsafat Yunani, maupun aliran Yahudi. Itu yang mungkin dua aliran yang paling besar saat itu. Hari ini, jemaat hari ini berhadapan dengan begitu banyak agama, berhadapan dengan begitu banyak aliran, berhadapan dengan begitu banyak pengajar-pengajar palsu. Dan itu mudah mereka peroleh melalui YouTube, melalui Facebook, dan lain sebagainya. Ya. Aliran saksi Yehova bahkan masuk sampai ke rumah-rumah. Ya. Mereka dengan begitu luar biasa keluar masuk rumah untuk mengajarkan doktrin-doktrin sesat mereka. Jika jemaat tidak dibekali dengan pengetahuan, maka jangan harap kebersatuan jemaat bisa muncul, bisa terjadi. Perpecahan yang justru semakin ada. Jemaat akan banyak keluar untuk mencari rumput hijau yang lain. Mengapa? Karena dia tidak menemukan kebenaran di rumah di mana seharusnya dia berada. Iblis punya beribu cara untuk menarik orang. Dan untuk itu sudah menjadi tanggung jawab para pelayan firman Tuhan untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi jemaat. Dan kepada jemaat juga harus mau belajar. Karena pengertian kita akan kebenaran, pemahaman kita akan kebenaran itu berkontribusi besar bagi kebersatuan. Kita pasti tidak akan keluar. Ya. Justru kita akan berkontribusi di dalam organisasi di mana kita ada, gereja di mana kita berada, persekutuan di mana kita berada. Ya. Untuk itu jelas di sini ada korelasi yang sangat penting antara pengertian akan kebenaran dan kebersatuan. Itu hal yang berikut yang sudah kita jelaskan, sudah saya jelaskan berkaitan dengan hal kedua dari ayat yang ke-12. Hal yang ketiga, dan ini mungkin bagian yang terakhir dari pembahasan kita, mengapa jemaat perlu diperlengkapi? Nah, ini menarik ya. Mengapa jemaat perlu diperlengkapi? Kalau kita baca ayat yang ke-12, di sana dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, itu yang pertama, dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Mengapa jemaat perlu diperlengkapi? Ya, yang pertama dalam rangka pekerjaan pelayanan, bagi pekerjaan pelayanan. Ya, bacaan kita memberikan dua alasan penting. Yang pertama, jemaat perlu diperlengkapi agar setiap pengetahuan itu bisa digunakan untuk pekerjaan pelayanan. Semua pengertian mereka yang dimiliki itu bermanfaat untuk pekerjaan pelayanan. Istilah Yunani untuk pelayanan adalah diakonia, di mana arti utamanya adalah pelayanan secara praktis, ya. Perhatikan di sini bahwa ada ketertarikan ada keterkaitan antara pengetahuan dan juga praktek nyata dari firman Tuhan. Jemaat dididik dengan pengetahuan agar mereka mempraktekkan firman tersebut. Salah satunya dengan memperhatikan orang miskin, orang lemah, dan lain sebagainya. Ini hendak mengatakan kepada kita bahwa semua pengetahuan yang kita miliki tentang kebenaran hendaknya tidak berakhir di otak, ya, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan nyata, secara khusus dalam hal mengasihi sesama. Kita ketahui bersama juga bahwa apa yang kita ketahui itu turut mempengaruhi praktek iman kita.
Apa yang kita ketahui, pengertian kita akan suatu konsep itu mempengaruhi cara kita dan mempengaruhi praktek beriman kita. Motivasi dan cara Anda mengasihi orang lain akan menjadi benar jika didasarkan pada pemahaman yang benar. Banyak orang mengasihi orang lain agar masuk surga. Jelas ini keliru. Keliru karena apa? Di dalam iman Kristen, kita karena telah masuk surga, karena telah diselamatkan, sehingga kita harus mengasihi orang lain. Walaupun perbuatannya benar, tetapi tidak didasarkan atas motivasi, tidak didasarkan atas pengertian yang benar, maka salah. Sehingga antara praktek dan pengetahuan haruslah seiring sejalan. Ada yang mengatakan bahwa yang penting prakteknya. Soal motivasi itu urusan tidak penting. Itu urusan belakangan. Tidak bisa begitu, saudara. Untuk apa Anda mempraktekkan sebuah kebaikan tetapi didasarkan atas motivasi yang salah? Itu justru merugikan Anda. Sebab di mata Tuhan, semua itu tidak ada nilai dan manfaatnya sama sekali. Jadi, perhatikan bahwa mengapa orang Kristen perlu diperlengkapi. Yang pertama, agar prakteknya itu benar. Dia perlu pengertian agar prakteknya itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pembangunan tubuh Kristus. Apa itu maksudnya bagi pembangunan tubuh Kristus? Kalau manfaat yang pertama, itu bagi personal, setiap jemaat ketika dia mendapat pengertian yang benar, kemudian dikatakan di situ, itu dia bisa melakukan, mempraktikkan bagi pekerjaan pelayanan. Jadi ini berlaku kepada setiap pribadi. Tetapi pada yang kedua ini berkaitan dengan secara komunitas, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Artinya apa? Ketika setiap jemaat Tuhan ini punya pengertian yang benar dan mereka melakukan praktek-praktek yang benar, maka dengan sendirinya tubuh Kristus itu terus dibangun. Manfaat kedua dari mengapa jemaat perlu diperlengkapi adalah agar jemaat atau tubuh Kristus terus bertumbuh baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Ketika seluruh jemaat hidup dalam pengetahuan dan praktek iman yang benar, maka pasti akan menarik perhatian banyak orang. Dan ketika orang banyak semakin tertarik dengan kualitas yang dimunculkan oleh orang-orang, oleh person-person dalam jemaat Tuhan, maka di sana tubuh Kristus terus dibangun. Tubuh Kristus terus bertumbuh. Terus menjadi tubuh Kristus yang kuat. Jemaat yang kuat. Tidak saja secara personal, tetapi juga secara komunal. Sampai di sini sudah pembahasan firman Tuhan pada eksposisi kita Efesus pasal 4 ayat yang ke-12. Saya ulangi secara garis besar. Tujuan para pemberita firman adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi ini dalam kaitan bukan sekedar memberikan pesan moral, tetapi bagaimana meluruskan yang bengkok-bengkok. Bagaimana mengarahkan mereka dari yang tidak benar kepada yang benar. Sehingga ini menjadi tanggung jawab yang besar. Tidak saja khotbah itu berisi pesan-pesan moral, tetapi pesan-pesan doktrinal yang dalam, yang kuat. Supaya jemaat itu bisa bertumbuh. Mengapa kita perlu memperlengkapi mereka? Karena ada dua hal, yaitu supaya praktek iman jemaat menjadi benar, pekerjaan pelayanan. Yang kedua, supaya tubuh Kristus terus dibangun. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu luar biasa. Dan biarlah ya Tuhan, firman ini bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Kami pada saat hari ini mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di berbagai macam tempat medis lainnya karena berbagai faktor. Secara khusus mungkin juga karena COVID-19. Ya Allah, mari Engkau lihat mereka, mari Engkau kuatkan mereka, dan biarlah mereka juga punya motivasi hidup yang lebih kuat di dalam Engkau. Secara khusus para anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menderita sakit, Engkau mari kuatkan dan hiburkan mereka ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden hingga level yang paling rendah hingga RT RW. Biarlah semua upaya-upaya kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu bisa betul-betul bisa membantu setiap masyarakatmu ya Tuhan. Sehingga biarlah bangsa kami, rakyat kami tidak terus menderita sebagai dampak dari COVID-19. Semua upaya-upaya kebijakan yang diambil dalam rangka memutuskan mata rantai penyakit ini, Engkau memberkati.
kebutuhan keuangan yang Kau cukupkan ya Tuhan, sehingga biarlah semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami Kabupaten Alor, sini Bapak Bupati, juga Engkau terus memberkati dalam berbagai program kerja, sehingga biarlah ya Tuhan daerah kami ini terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, secara khusus untuk gereja kami di tempat ini. Engkau terus memberkati gereja Gemit, Pola Tribuana Kalabai secara khusus, Engkau memberkati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persekutuan kami dalam berbagai program-program pelayanan. Kiranya itu bisa membantu, itu bisa menjangkau banyak orang, dan bisa melalui kami banyak orang, banyak jiwa-jiwa bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ini doa, ini harapan kami, dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita untuk kembali ke aktivitas kita sebagaimana mestinya. Karena itu untuk menutup ibadah kita pada hari ini sambil berdiri, kita mau angkat pujian yang berkata, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah hari ini. Tuhan Yesus, mari memberkati kami dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.